Tim. Yo, barudak kembali lagi bersama kami kru Sinopsis. Kami akan membahas sebuah alur film konflik 2014 di mana kehidupan seorang pria berubah drastis setelah pacarnya terseret ke dalam kasus yang mengubah segalanya. Demi melindungi orang yang ia cintai, ia harus menghadapi berbagai risiko, keputusan sulit, dan kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak akan lama saya ngebacok di sini, langsung saja alurnya. Let's go. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang tentara khusus yang bernama Ray baru saja kembali ke negaranya. Ia akan menjadi yang terakhir, lalu ia bertugas di militer karena ia sendiri berencana untuk meninggalkan militer dan menikahi kekasihnya. Sementara itu kekasihnya yang bernama Carly terlihat sedang santuy saja di sebuah taman. Kemudian Ray tiba-tiba datang dari belakang dan mengejutkannya. You told me you arrived in the army? I'll live here for the rest of our lives. I'm so lucky. Melihat Ray, Carly tentunya sangat senang karena sebelumnya dia menyatakan bahwa Ray akan pulang minggu depan. Tanpa membuang waktu lagi, Ray kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan segera melamar Kelly. Setelah lamarannya diterima oleh Carly, mereka kemudian bergegas untuk meninggalkan taman. Namun Kelly lupa membawa buku yang sedang dibacanya, sehingga Ray segera kembali untuk mengambilnya. Hey, don't you go anywhere. Dua orang pria tiba-tiba datang dengan mobil mewahnya menghampirinya, dan salah satu dari pria tersebut yang bernama Tim mencoba merayu kemanisan si teteh Kelly ini. Pada awalnya Ray dan Kelly mencoba untuk tidak menganggapinya mereka dan masuk ke dalam mobil. Namun sebaliknya Tim ini keluar dari mobilnya, di mana ia melepaskan celananya dan menunjukkan pitonnya tepat di depan jendela Kelly. Melihat hal itu, Ray tentu saja sangat marah dan mulai memukuli kedua orang tersebut. Tetapi Tim kemudian mengeluarkan pisaunya dan Ray mencoba menangkis serangan pisau tersebut. Sayangnya hal buruk terus terjadi pada Ray karena pria itu tertusuk sampai mati oleh pisaunya sendiri. Timothy! Tim! Come on! Tim! Karena kejadian itu, Ray dan Kelly pergi menemui pengacara mereka karena ternyata Ray ini menghadapi tuduhan pembunuhan berencana. Pengacara kemudian memberitahu Ray bahwa ia dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Jika dia mengaku bersalah, hukumannya hanya akan berlangsung selama 2-3 tahun dan dia hanya akan menjalani hukuman selama 18 bulan saja. Sebaliknya, jika Ray tidak mengajukan pengakuan bersalah, dia bisa menghadapi hukuman 5-8 tahun penjara. Vince, I'll testify to that. Took a life. I'm sorry. Why did you have to get out? Adegan kemudian beralih ke ayah pria yang terbunuh bernama Harvey Thompson, dan dia tampaknya tidak dapat menerima kematian putranya. Ditambah lagi sepertinya sang ayah sangatlah bukan orang yang biasa-biasa saja. Melihat bahwa ia mengutus orang-orangnya untuk mencari tahu identitas Ray, orang tersebut juga memberikan informasi tambahan mengenai lokasi di mana Ray akan dipenjara. Because you pay so well. Adegan kemudian bergeser ke penjara tempat Ray yang akan dipenjara. Jack Morrison adalah orang yang bertanggung jawab atas penjara ini, di mana ia kemudian dikunjungi oleh ayah dari pria yang dibunuh oleh Ray. Harvey sangat terpukul dengan kematian anaknya, di mana ia meminta Jack untuk memastikan bahwa Ray tidak akan bisa pernah keluar dari penjara lagi, sehingga imbalannya ia menawarkan sejumlah uang besar yang akan digunakan Jack untuk membayar anak buahnya untuk melakukan tindakan keji tersebut.
Well, I think good lad too. You know what they say, Harvey? There's only two horses. You want him dead? Hari itu akhirnya tiba bagi para penarapidana untuk menjalani hukuman penjara. Salah satu sipir yang bernama Rico menyambut para tahanan baru. Pada momen ini, Ray dan beberapa tahanan lainnya diperintahkan untuk membuka semua pakaiannya mereka untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Rico pun mulai membenci Ray saat ia berusaha membela pria di sebelahnya yang dipaksa melepaskan pakaiannya. Sejak hari pertama penahannya, Ray telah menerima kontak fisik dari Rico. Good. Run your fingers through your hair. Turn around. Setelah hanya beberapa hari, Ray mulai mendapati sambutan hangat dari narapidana lain. Ada sedikit perkelahian dan kemudian sekelompok narapidana lain yang dipimpin oleh Majen datang untuk membantunya. Tampaknya akan terjadi perkelahian antara kedua kelompok tersebut, tetapi William turun tangan dan memerintahkan mereka untuk segera bubar. Mason, I'm not talking to you. In the hole. Yeah, now. Ray di penjara ditugaskan untuk bekerja di perpustakaan penjara. Dia kemudian bertemu dengan David, yaitu seorang narapidana senior yang memberitahunya di mana buku-buku itu akan disusun. Ketika Ray sedang membaca buku harian di dalam selnya, tiba-tiba ia didatangi oleh Rico dan yang lainnya yang mulai memeriksa kamarnya. Penjaga tua itu kemudian menemukan foto pacar Ray. Ray pun harus menyaksikan foto pacarnya dijilati oleh si Rico dan dia sangat ingin menghajar penjaga tua tersebut. Namun tidak bisa berbuat apa-apa karena ditahan oleh dua penjaga lainnya. Lalu Rico membuat Ray semakin marah dengan merobek foto si Kelly. Handcuff him. Ngomong-ngomong, dua penjaga lainnya adalah Victor dan Pog. Rico memerintahkan Ray untuk membuka bajunya dan mulai mengintimidasi Rico yang tidak puas hanya dengan memukulnya. Ia hanya ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih ekstrim dan untungnya Victor turun tangan dan mencegahnya. Shut up! I'll stay with these. Had enough. Fuck it! Saat Ray sedang mandi, ia kembali diperlakukan dengan buruk oleh seorang narapidana di sana. Pada saat itu ada seorang pria bertubuh besar bernama Hammer yang terkesan dengan torpedonya. Ternyata si Hammer ini adalah sebuah guy. Ray kemudian diminta untuk berjongkok agar Hammer dapat mengasah pedangnya. When I tell you I'm gonna fuck you! Oleh karena itu, Ray menyambut Hammer dengan pukulan yang ramah, mendorongnya menjauh. Rico kemudian muncul dan mengejar Ray hingga ia dibawa kembali ke kamar Jack. Ray berusaha menjelaskan bahwa ia hanya berusaha membela diri dari pria gay tersebut. Namun Jack tampaknya tidak peduli sama sekali dan dia mengklaim bahwa adalah hal yang normal bagi mereka untuk berbagi pantat di sana. You don't have any rights unless I give them to you. Make no mistake. I just want to do my time. Karena Ray terus berdebat, ia pun dipukuli lagi berkali-kali. Victor kemudian minta mereka untuk berhenti memukuli Ray karena dia akan terbunuh. Saat makan siang bertemu lagi dengan para narapidana di perpustakaan, termasuk Jayde, yaitu seorang pemuda yang masih berusia 18 tahun. Percakapan mereka melihat seorang narapidana tentang masa lalu mereka di perpustakaan. Saying kids like you. Terungkap bahwa David tidak akan keluar dari penjara karena 15 tahun yang lalu ia dan kakaknya merampok sebuah truk uang dan menembak dua orang satpam serta membunuh seorang polisi. Saudaranya juga tewas dalam perampokan tersebut dan uangnya masih belum ditemukan hingga sampai sekarang, dan hanya Davidlah yang tahu di mana uang tersebut disembunyikan. Now they're dead. Gave me 3 life sentences. About the money.
Di tengah perbincangan mereka, Rico tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan memberitahu Ray bahwa ia kedatangan tamu. Ternyata tamu yang dimaksud Rico adalah si Kelly, yaitu pacarnya. Dari kejauhan Ray memberikan senyuman lebar karena ia adalah kunjungan pertama bagi Kelly. Sayangnya, percakapan mereka hanya berlangsung singkat sebelum Rico tiba-tiba menyudahinya dan menyuruhnya untuk masuk. This is bullshit. Look, I'm sorry, but the business over. You have to go home. It's okay. Talk later. Selain itu, Rico dengan sengaja memprovokasi Ray sekali lagi dengan mengatakan bahwa dia ingin bermesraan dengan pacarnya. Mereka berusaha keras untuk memancing emosi Ray, namun tidak berhasil karena Ray adalah seorang pria yang tangguh. Setelah itu, Ray berkumpul dengan Majen dan gengnya sambil bermain kartu bersama. Karena sikap keras Ray, Majen menawarkan diri untuk melindunginya selama di penjara. It's okay. You ever kill anyone? Ketika Jayde yang berusia 18 tahun itu sedang berolahraga, ia tiba-tiba diganggu oleh Hammer yang merupakan seorang guy yang sebelumnya ingin memperkaos Ray. Jayde yang masih berusia muda hampir saja dipukuli olehnya dengan helter. Untungnya Ray datang dan menolong Jayde. William kemudian segera datang dan menghentikan mereka. Sejak awal Ray sudah mendapatkan banyak tekanan ketika dia sedang membersihkan toilet. Tiba-tiba dia didatangi oleh pria yang sebelumnya berkelahi dengannya. Pria itu mencoba untuk membalas dendam padanya, namun tidak butuh banyak usaha bagi Ray untuk mengalahkannya. Seperti biasa, setiap kali Ray bertarung dengan orang jahat, Rico akan muncul seolah-olah dia memperhatikan setiap gerakan Ray. Namun kali ini Jack ikut serta bersamanya. Black prick. How are you, boy? Jack yang telah disuap oleh Harvey dan memiliki misi tersendiri mengambil sebuah pemukulan dan menusuknya ke Ray dari arah belakang. And compare yourself to that. Keesokan harinya, ketiga pengawal yang telah disuap oleh Jack kemudian berkumpul dan Victor mulai mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat lagi. Dia juga mengancam bahwa dia akan melaporkan masalah ini kepada atasannya. Setelah Victor pergi, William, yaitu sebagai kepala penjaga narapidana, mendatangi mereka dan ternyata dia di sana sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Dia kemudian memarahi mereka karena menyuruh Ray untuk membersihkan toilet karena dia telah menugaskan Ray untuk bekerja di perpustakaan. Sepanjang percakapan, William mengingatkan kedua anak buahnya untuk tidak membuat keputusan tanpa seizinnya. Don't get sarcastic. Lucky nobody was killed today. You and the warden. Rico dan Pok kemudian menemukan Jack dan memberitahu bahwa Victor telah memutuskan untuk tidak terlibat dan berniat merusak rencana mereka. Kemudian menyuruh mereka untuk berurusan dengan Victor. Setelah itu, kedua penjaga tersebut pergi ke seat tahanan dan mulai memeriksa tempat tidurnya. Mereka kemudian menemukan senjata tajam dan mereka keluar dari sana setelah narapidana tersebut disuruh berlutut dan meminta maaf. Ketika narapidana tersebut ditugaskan untuk membersihkan toilet, dia pun terkejut menemukan Victor yang telah dibunuh. Tak lama kemudian Ray datang dan ternyata ini adalah pembunuh berencana, sehingga mereka menuduh tahanan yang telah membawa senjata tajam sebagai pembunuhnya. Selama kegiatan bersantai, Ray duduk bersama David dan mencoba bertanya tentang Majen. David mengatakan bahwa Majen adalah seorang besar di sini karena dia menjalankan sindikat narkoboy dari dalam penjara dan ia memiliki gengnya sendiri. Namun kejauhan, kelompok Majen memperhatikan percakapan mereka dan mereka mendatangi Ray dan David. Ray kemudian diperingatkan oleh Majen untuk berhati-hati dengan pihak mana yang dia pilih di penjara ini. With us, are you? Just chatting with Dave. He's a friend. Ketika Ray dan David sedang mandi, kelompok Majen tiba-tiba datang dan menikam pria yang berkelahi dengan Ray.
toilet sebelumnya. Ternyata pria tersebut adalah salah satu anggota geng saingan Majen. Karena Ray dituduh membunuh pria tersebut, maka ia segera menemui geng tersebut dan menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Kelompok tersebut meyakinkan oleh Ray bahwa geng Majen bertanggung jawab atas kematian anggota geng mereka tersebut. What are you reading? Fucking ripper. I heard that Dosner up with steroids. Motherfucker. Do you think Kemudian kita beralih ke seorang anak laki-laki berusia 18 tahun itu, yaitu Jaden, yang disiksa oleh Hammer di sebuah ruangan tersembunyi. Lampu dimatikan dan Hammer pun mengasah pedangnya sekali lagi. Di sisi lain, pacar Ray kembali mengunjungi Ray untuk kedua kalinya. Namun, ia justru mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kedua penjaga jahat itu. Kelly disuruh melepaskan pakaiannya untuk melewati pemeriksaan keamanan. Karena dia telah menunggu 2 minggu untuk bertemu Ray, dia pun tidak punya pilihan lain selain terpaksa melakukannya dan menembongkan gunung kembarnya kepada mereka. Tentu saja Ray yang mengetahui hal ini pun sangat marah, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu, Jade sekali lagi diperlakukan dengan buruk oleh Hammer dan ia akhirnya memberanikan diri untuk membunuhnya. Hammer ditusuk dengan obeng yang ada di torpedonya. Ketika Ray sedang menghabiskan waktu dengan David, Rico dan Pog tiba-tiba datang dan membawanya ke bengkel. Selain itu, ternyata Majen adalah dalang di balik aksi mereka berdua. Karena Jake tidak ingin Ray terbunuh, Majen mengancam akan membunuh semua orang yang dekat dengan Ray, termasuk David dan Kelly. But I can kill it. Oh, I'm happy about that. Question is, or you bitch? I'll fucking Rico kemudian berniat melukai tangan Ray dan Ray pun akhirnya tidak dapat menahan kesabarannya lebih lama sehingga ia menghajar kedua penjaga tersebut. Akibat kejadian itu, Ray harus masuk ke dalam sel yang sudah ditentukan dan gelap. Ray di sisi lain diperlakukan seperti binatang dan dia hampir menjadi gila. Setelah beberapa minggu ada di sana, setelah menjalani hukuman yang panjang di dalam sel tertutup yang terisolasi, dia pun akhirnya diizinkan untuk meninggalkan sel. Pada saat ini dia diantarkan oleh salah satu penjaga yang tidak disuap oleh Jack. William berusaha mencari tahu dari Ray apakah masalah yang menyebabkan dia diperlakukan dengan buruk olehnya. Hampir semua orang di penjara, namun Ray tidak mau mengatakan apapun karena ia tidak mau percayai siapapun di penjara tersebut. Ternyata di sisi lain, William juga seorang mantan tentara. Not the only snake eater in here, Ray. Yes, boss. Setelah Ray sembuh, Majen kemudian masih ingin membalaskan dendamnya padanya dan ia meminta Jade untuk menusuk Ray. Namun karena Ray selalu ada untuk Jade, ia pun tidak tega untuk menikamnya. Akibat penolakannya Jade, Majen malah membunuhnya yang saat itu sudah menjadi kelompoknya. Let you down. It's okay. Ray yang mengetahui bahwa temannya telah terbunuh tidak dapat lagi menahan emosinya dan ia langsung mendatangi kelompok Majen di lapangan. Setelah mengalahkan si botak dengan 3 pukulan, Ray menghina tindakan Majen yang telah membunuh temannya sendiri. Akibat Ray mendapatkan dukungan dari para narapidana lain dan dia menantang Majen untuk berduel 1 lawan 1. Got your back, bro. No, it isn't our fucking fight. You're gonna fucking do it.
Jake mengetahui semua yang terjadi saat ini, namun ia memerintahkan para penjaga untuk membiarkan mereka bertarung. Ray yang berasal dari latar belakang militer tentu saja akan dengan mudah mengalahkan si Mei Jane, hingga akhirnya Ray mencekik Mei Jane dan hampir membunuhnya. Namun ketika ia melihat David yang menggelengkan kepalanya, hal itu menandakan bahwa Ray tidak boleh membunuh pria tersebut. Dia kemudian melepaskan Mei Jane, tapi ada pisau yang tiba-tiba mendarat di sisi Mei Jane. Oleh karena itu Mei Jane mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh Ray dari belakang, namun ia dihalangi oleh Devin. Mei Jane akhirnya ditikam hingga tewas oleh pemimpin kelompok lawannya. Setelah itu Ray dibawa oleh William ke ruangan Jake Morrison dan Jake kemudian menjelaskan bahwa hukuman penjara Ray telah diperpanjang. Ray kemudian memaki-makinya dengan kata-kata kasar dan berhasil memancing emosi Jake. Alhasil Jake akhirnya mengungkapkan bahwa dia telah dibayar dengan mahal untuk mencegah Ray keluar dari penjara. Namun hal yang tidak diketahui oleh Jake, ternyata itu semua adalah jebakan dan terbekal dengan bukti tersebut. William dan timnya muncul dan menangkap Jake yang disebut-sebut sebagai bos penjara. Take the cuffs off right now, Williams. And you're not the boss anymore. Rico dan Pop, penjaga yang paling buruk di sana, juga ditahan. Setelah semuanya berakhir, Ray pergi menemui David yang masih hidup di rumah sakit. Pada saat itulah David dengan ramah memberitahukan lokasi uang curiannya yang disembunyikannya. Dia meminta Ray untuk mengambil uang tersebut dan mulailah hidup baru yang bahagia dengan uang itu. Ditambah lagi David juga mengatakan kepada Ray betapa ia sangat merindukan putrinya dan memintanya untuk memberikan sekantong uangnya. And that's what friends do. Akhirnya dibebaskan dari penjara dan akan memberikan jabat tangan perpisahan. Dia disambut dengan kebahagiaan oleh pacarnya. Selain itu, Ray bertemu dengan putri David yang memberikan sekantong uang saat dia akan pergi. Dia mengatakan kepada putri David untuk mengunjungi ayahnya yang telah merindukannya. Sebelum film berakhir, William terlihat menginstruksikan para pembukaan baru untuk mengenakan pakaian penjara, dan ternyata salah satu dari mereka adalah Harvey Thompson, yaitu ayah dari Tim. Dia adalah orang yang menyuap Jake dan menyebabkan semua masalah di masa lalu, dan film pun tamat.